wabarakatuh. Selamat malam. Saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang menggunakan Google Classroom di Android. Langkah pertama, kita buka Play Store atau sejenisnya. Kemudian ketikkan kata kunci Google Classroom yang muncul. Nah, ini tampilannya. Klik install. Kita tunggu prosesnya hingga proses instalasinya selesai. Oke, kemudian klik buka. Klik get started. Nah, pilih akun Gmail yang kita sudah punya. Centang oke. Proses loading. Nah, kita sudah masuk Google Classroom. Nah, langkah selanjutnya ini adalah kelas yang sudah pernah saya buat. Langkah selanjutnya kita adalah membuat kelas. Klik button plus atau tanda icon plus pada pojok kanan atas. Pilih create class. Ini centang saja. Klik continue. Lalu beri nama kelas. Misalnya saya ngajar kelas 8 mat kelas 8F. Sectionnya boleh diisi boleh tidak. Misalnya saya isi nama sekolah, tempat saya mengajar. Room boleh diisi boleh tidak. Subjeknya isi mapel yang kita ajar, matematika. Oke, kalau sudah diisi formulir yang diminta, klik create. Oke, kelas yang kita buat sudah jadi. Nah, di kelas yang kita buat ini nanti ada 3 menu utama yang muncul di layar, yaitu stream, classwork. People stream ini adalah layar utamanya atau forum. Classwork itu adalah untuk memberikan tugas, mengupload materi, dan membuat topik. People itu adalah untuk mengundang guru atau siswa. Oke, langkah selanjutnya misalnya kelas ini kita akan membuat tentang penugasan, classwork. Oke. Jadi klik menu classwork, kemudian klik icon plus. Nah, ini ada 5 menu: assignment, question, material, topik, response. Nah, assignment adalah tentang penugasan. Question adalah membuat
soal, nanti soal yang di sini ada dua menu, yaitu jawaban singkat atau pilihan ganda. Ya, kita kembali dulu ke sana tadi di kelas Word, icon plus. Kita membuat topik dulu. Misalnya topik, berilah judul topik yang sesuai dengan yang diajar. Misalkan saya ngajar kelas 8 materi tentang lingkaran, saya beri topik lingkaran. Add. Nah, topiknya sudah ada. Kemudian kalau kita mau membuat tugas, tinggal klik lagi kelas Word, button plus ini klik, kemudian kita tinggal klik question. Ya. Segmen, misalnya klik, kita akan memberikan mengupload materi ya. Mengupload materi, materinya tentang lingkaran, klik aja lingkaran. Atau materinya adalah garis, luas curing lingkaran, disesuaikan dengan materi yang kita ajar. Deskripsinya bisa diisi boleh tidak. Nah, di sini adalah misalnya menentukan simak materi berikut ini. Kemudian kerjakan latihan soal atau kuis. Nah, kemudian, ini kita pilih apakah semuanya untuk kelas 8F saja atau untuk semua kelas. Terus ini pastikan all student. Topiknya kita pilih. Nah, topiknya tadi kan sudah ada, pilih topik lingkaran. Save. Nah, dari materi itu bisa kita sematkan. Misalnya ini, untuk menyematkan klik icon ini seperti yang icon ini ya, pojok kanan atas ini. Nah, bisa dari drive, dari link, dari file, bisa juga dari rekaman video, atau bisa kita ambil dari berupa foto. Jadi misalnya materinya kita sudah tulis di buku, lalu kita fotokan saja baru kita upload. Misalnya saya mau mengambil dari drive. Oke, drive saya cari materi pelajaran. Kebalik, bukan di sini. Modul kayaknya salah, bukan di sini juga. Mr. Bahari, materi pelajaran, tidak ada item. Kita cari di mana materi itu kita simpan. Oke, dia. Oh, bukan juga. Ini bank materi dan soal. Sini 7 SMP. Cari materi tentang lingkaran. Oke, ini dia. Sudah, kita pilih. Kemudian kirim, send. Oke, materi kita sudah jadi. Selanjutnya, begitu untuk membuat tugas, silakan diklik ikon saja ini, lalu pilih tugas, kemudian isi titelnya, judul tugasnya apa,
terus poinnya diisi, poinnya 100, pilih topiknya ya, baru disimpan. Kemudian apakah dijadwalkan atau tidak. Kalau tidak dijadwalkan, batal saja. Kalau mau dijadwalkan, silakan dibuat jadwalnya. Ini kalau misalnya kita jadwalkan, jadwalnya paling lambat misalnya tanggal 4 April, misalkan seperti itu ya. Time opsionalnya bisa diisi misalnya sampai jam 21.00. Oke, kita isi udah. Detailnya silakan, misalnya detailnya adalah menentukan tugas, menentukan luas curing lingkaran. Nah, deskripsinya silakan. Nah, misalnya kerjakan soal berikut. Dikumpulkan paling lambat, misalnya tadi kita buat tanggal 4 April 2020 pukul 21.00 untuk Indonesia Barat misalnya. Oke, sudah selesai, klik send. Nah, tugasnya kita bisa instruksinya seperti ini. Nanti baru kemudian nanti dibuatkan, diurutkan. Ini bisa ditukar posisinya ya, kalau di HP agak susah. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita misalnya membuat lagi kuisnya bisa di sini. Oh ya, tadi ada yang kelewatan ya, kita edit salah tugas tadi. Nah, ini materi, balik ulang, tadi tugas kita edit. Nah, misalnya tugasnya kita ambil dari mana? Oke, sini kita ambil dari drive. Cari drive saya. SMP Matematika Bang Soal dan Materi SMP. Kita cari materi yang sesuai. Ini dia soalnya. Nah, misalnya ini dia. Oke, pilih. Oke, sudah muncul. Nah, kita setting, siswa bisa mengedit, artinya siswa nanti bisa meng-download. Oke, udah. Kalau sudah, simpan. Oke, sudah ada materi dan sudah ada tugas. Selanjutnya kita akan mengundang siswa. Klik people. Nah, ini kita bisa menambahkan guru. Kita tinggal tulis nama atau email, atau bisa juga melalui kode kelas. Nah, begitu juga menambahkan siswa. Klik student, ketik namanya, atau kita undang ya, invite pakai nama atau emailnya lewat email, atau kita berikan kode kelas. Nah, lebih gampang kita akan bagi saja kode kelas. Caranya kita kembali ke sini, pilih classes, kita klik ini. Nah,
klik, lalu kita cari kelas. Linknya ada di mana nih? Nah, mencari link kelas, oh ini dia kode kelasnya. Jadi kita cari kode kelasnya, ini dia ya. Kita kembali, klik klik icon 3 tab, klik kelas, cari kelas yang akan kita bagikan, klik kelasnya, kemudian klik ini setting. Nah, ini kode kelasnya. Inilah kode kelas yang diberikan. Jadi kode kelasnya ini kita copy atau kita catat, lalu kita berikan ke siswa. Jadi anak-anak nanti akan join lewat HP atau PC mereka masing-masing dengan menggunakan kode ini. Untuk masuk di kelas jelas diusahakan siswa harus menginstal dulu aplikasinya di HP-nya masing-masing. Oke, baru kemudian ini kalau sudah disimpan aja. Saya kira itu dulu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Nanti akan disambung lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.